Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas faktor apa saja sih penyebab kok harga pisang saya tuh nggak naik-naik ya. Kalau di antara teman-teman ada yang pernah mengalaminya, tenang teman-teman, kalian nggak sendiri karena saya pun juga mengalaminya. Dan supaya nggak membuang waktu banyak intro membosankan, sekarang kita langsung saja masuk ke inti pembahasannya. Let's go. Boom. Yang pertama, kurangnya minat dari konsumen. Tapi kenapa minat konsumen bisa berkurang? Padahal harga pisang itu sekarang sudah waktunya naik dan sebentar lagi masuk bulan Ramadan dan seharusnya harga pisang usuk, tanduk, kapas dan lain sebagainya, pokoknya yang bisa dijadikan olahan pisang itu seharusnya harus sudah naik teman-teman. Tapi kok gini-gini aja ya? Nah, jika berbicara tentang konsumen atau minat konsumen itu di luar sepengetahuan saya ya teman-teman, karena banyak lagi faktor penyebab minat konsumen itu jadi berkurang. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang kedua teman-teman. Ukuran dan tampilan buah pisang kita itu kecil dan kusam, dan itu akan sangat berpengaruh sekali pada harga pisang kita ya teman-teman. Oke lah, supaya teman-teman itu nggak bingung, saya akan langsung saja tunjukkan contohnya seperti apa. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi jika tampilan pisang kita itu seperti ini ya teman-teman, kecil, pendek, terus korengan teman-teman, jadi nggak mulus. Nah ini yang menyebabkan harga pisang kita itu nggak naik-naik, jadi stuck di situ-situ aja. Karena setiap pengepul ataupun pedagang yang ada di pasar itu mencari buah pisang yang ukurannya itu besar, panjang, dan mulus teman-teman, atau tidak burik ya. Karena ukuran dan tampilan itu bisa menarik minat konsumen. Atau supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh lagi ya teman-teman. Jadi gini, emak saya itu penjual pisang molen, jadi bahan baku untuk membuat pisang molen itu ya dari buah pisang teman-teman. Nah setiap beliau membeli pisang itu selalu mencari pisang yang ukurannya besar dan tampilannya itu menarik teman-teman, atau tidak burik, mulus teman-teman. Nah dari sana saja kita bisa mengamati ya teman-teman, jadi konsumen itu maunya gimana gitu. Karena saya yakin setiap konsumen itu seleranya itu nggak jauh berbeda teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga. Pengepul ataupun pedagang yang ada di pasar tidak mau menaikkan harga belinya kepada petani. Padahal ukuran dan tampilan buah pisang kita itu sudah bagus teman-teman, tapi kenapa kok harganya itu gitu-gitu aja, jadi nggak naik-naik gitu. Dan ini umum ya teman-teman, pasti setiap petani itu mengalaminya, karena ya saya pribadi pun sekarang itu mengalaminya gitu. Tapi terus terang saja teman-teman, itu di luar sepengetahuan saya, karena setiap pengepul ataupun pedagang yang ada di pasar itu mempunyai alasannya masing-masing. Yang keempat, makin banyaknya petani pisang. Jika petani pisang semakin banyak, maka pasokan pisang pun akan semakin banyak juga teman-teman, dan membuat stok di pasar itu menjadi numpuk. Nah kalau misalkan udah numpuk ya mau gimana lagi, dan pedagang pun tidak akan menambah stok dagangannya sampai dagangan mereka itu habis terlebih dahulu. Tapi tenang saja, yang keempat ini bukan faktor penyebab yang paling rawan, karena kebanyakan orang lebih memilih untuk berpalawija daripada bertani pisang, karena berpalawija itu perputaran uangnya itu lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan bertani pisang. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang kelima. Jika pedagang kaki lima ataupun pedagang lain, pokoknya pedagang yang bahan bakunya itu menggunakan buah pisang, entah itu pisang molen, pisang goreng, keripik pisang, dan lain sebagainya, sudah berkurang, kemungkinan besar jenis pisang ini harganya itu akan menurun. Baik pisang tanduk, pisang kapas, pisang kepok, dan lain sebagainya, pokoknya pisang-pisang yang sering dijadikan olahan makanan, karena jenis pisang tersebut kurang enak apabila dimakan secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Berbeda dengan pisang kapendis, pisang ambon lumut, pisang muli, pokoknya pisang-pisang yang bisa dimakan secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu ya teman-teman. Terus jika pedagang yang suka menjual olahan pisang itu semakin bertambah, kemungkinan besar juga pemasaran pisang kita itu akan terus stabil. Meskipun harga pisangnya itu segitu-gitu aja teman-teman, nggak jauh dari 5.000 per kilo. Nah teman-teman, itu dia salah satu faktor penyebab kenapa sih harga pisang kita itu nggak naik-naik. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.